Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup sekali. Oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidup. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Kaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami telah jauh pada Engkau Tuhan. Ampuni kalau kami sudah tidak sesuai lagi dengan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan layakkan kami lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami boleh terus setur dengan firman Tuhan. Kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama
bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Amin Tuhan, Engkaulah jaminan hidupku. Oh Yesus, aku cinta padamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Tetaplah bersama. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Katakan sekali lagi, tiada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami cinta Tuhan, kami cinta Yesus. Haleluya, Tuhan, ini adalah janji kami kepadamu Tuhan. Cinta, kami mencintai Engkau lebih dari apapun. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami mulai menjauh dari Engkau, cinta mulai pudar. Ampuni kami Tuhan. Tapi saat ini kami bawa hati kami, pulihkan cinta kami Tuhan akan Engkau. Engkau tidak dapat digantikan oleh apapun. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini segenap hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami siapkan tanah hati kami Tuhan yang terbaik. Untuk Tuhan taburi dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menerima
firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Layak kuduskan hamba-Mu untuk melayani, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pengurapan baru turun atas hamba-Mu. Dan urapan baru bagi setiap kami yang menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan saat ini. Saya akan mengambil beberapa ayat tentang bagaimana jawaban dari masalah. Ya, jawaban dari masalah. Saudara, kita akan melihat di dalam Markus, kita buka kitab Markus ya, Injil Markus pasal 6 kita akan baca dan pasal 8 dan ada beberapa ayat lainnya yang akan kita baca. Saudara, ini tentang bagaimana respon Yesus. Kita sudah seringkali mendengar ayat ini, kita sudah seringkali mendengar firman Tuhan ini. Tetapi pada saat ini kita melihat kembali bagaimana respon Yesus, ya, respon Yesus. Kita lihat dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-38. Kita akan lihat sama-sama. Kita akan baca ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, tetapi kita tidak baca dari awal. Ya, kita tidak baca dari awal. Kita tahu ceritanya bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyeberang dan mereka itu tahu Yesus menyeberang, mereka mengikuti dari darat. Dan ketika Yesus sampai di sana, ternyata berbondong-bondong begitu banyak yang sudah menunggu Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, di situ tempat yang sunyi, bagaimana mereka mau mendapatkan makanan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mereka tidak menemukan dan saat itu murid-murid juga mulai ragu dengan situasi yang ada. Ya, murid-murid mulai ragu dengan situasi yang ada. Tetapi kita lihat, kita baca pada ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan baca. Kita juga akan baca pada pasalnya yang ke-8. Ya, kita lihat bersama-sama. Markus 6 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-38, 2-3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat pada pasalnya yang ke-8, kita akan baca juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada ayatnya yang ke-5 kita lihat, pada ayat 4 dan 5, 2, 3. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Dan kita lihat pada 2 Raja 4 ayatnya yang kedua. Kita lihat 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat
ayatnya yang kedua, tolong ditampilkan. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat di sini bahwa sesungguhnya Allah itu adalah sumber jawaban bagi kita. Amin. Allah itu sumber jawaban bagi setiap kita. Tetapi sumber jawaban atau jawaban yang akan kita terima kalau syaratnya yaitu kalau kita percaya. Masalah yang dihadapi ini murid-murid yang hadapinya, yang menghadapi masalah tersebut. Karena apa? Yesus menyuruh murid-murid ini memberi makan. Ya, memberi makan. Di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid mulai ragu. Mulai ragu karena mereka melihat masalah itu. Mereka fokus kepada masalah. Padahal mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka pandang masalah, mereka fokus kepada masalah, mereka tidak melihat betapa Yesus itu berkuasa. Padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya sampai di pasal ini, mereka sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Itu mereka lihat. Ya, itu mereka lihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika Yesus menyuruh mereka ya untuk memberi makan orang banyak itu, mereka mulai gusar, mereka mulai fokus kepada masalah. Mereka katakan bahwa, engkau menyuruh kami memberi mereka makan. Saudara, dikatakan jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita perhatikan baik-baik. Setiap masalah, coba kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Setiap masalah yang dihadapi, selalu Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ya. Musa bilang nanti mereka tidak percaya kepadaku. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mencari, Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak ada pada kita. Selalu jalan keluar itu, setiap masalah, coba kita lihat, sebenarnya ada di dalam kita, ya. Dan ketika kita serahkan kepada Tuhan, itu terjadi mujizat. Saudara, ketika kita percaya, maka kita mampu menyerahkannya itu kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya, kita nggak mampu menyerahkan, kita nyerahkan, tetapi kita masih nahan separuh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada bagian-bagian daerah-daerah yang Tuhan tidak melakukan mujizat karena apa? Mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya. Tuhan mau mengajarkan saya pribadi dan saudara di hari-hari ini, percaya aja kepada Dia. Beberapa minggu kita sudah belajar tentang iman. Ya. Bagaimana supaya iman kita kuat. Bagian kita itu hanya yakini Dia. Dia yang sudah mati untuk kita. Dia yang sudah menebus dosa kita. Dia sudah melakukan karya ajaib untuk kita. Kenapa kita ragu dengan Dia? Kenapa kita masih tidak percaya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi, ya, ayat yang kita baca tadi, jelas sekali, ya, jelas sekali Yesus itu
menyuruh. Dan kalau Yesus nyuruh, Yesus mempercayakan sesuatu, Yesus tidak lepas tangan. Enggak, amin. Kalau Yesus mempercayakan sesuatu, mempercayakan keluarga, mempercayakan bisnis, mempercayakan pelayanan, mempercayakan masa depan, pendidikan, apapun dalam kehidupan kita, kalau Yesus percayakan, itu berarti semua ada di dalam kontrol Tuhan. Asalkan kita percaya. Asalkan kita percaya, itu aja kok bagian kita tuh. Tuhan hanya mau kita itu percaya. Kalau kita nggak percaya, murid-murid Yesus katakan engkau degil hati, engkau jahat dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita nggak percaya, berarti bagi Yesus itu suatu kejahatan. Ya, itu sebuah kejahatan. Saudara, masalah yang dihadapi oleh murid-murid Yesus ketika Yesus menyuruh mereka makan. Sebenarnya jawabannya itu ada di sekitar situ. Karena Tuhan, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Tidak melebihi kekuatan kita. Saudara yakin bahwa kalau hari-hari ini perekonomian sepertinya morat-marit, ya, perang dagang Amerika Cina. Itu sangat mempengaruhi, dolar naik terus. Ya, harga-harga berpengaruh. Ya, semua ada pengaruhnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ikut Dia dengan sungguh-sungguh, itu kita membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan kalau hati Yesus sudah tergerak oleh belas kasihan, keadaan apapun tidak dapat menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi. Ya, inilah yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Tergerak hati Yesus. Orang-orang itu mereka datang kepada Yesus. Ya. Orang-orang itu terus mengikut Yesus. Yesus pergi kemana, mereka ikut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebingungan kita, ketika kita terus ikut Yesus, Yesus tahu keadaan kita. Mungkin Yesus lihat bahwa seperti domba-domba yang tidak ada gembalanya. Kebingungan, mau mencari makan apa. Dan di situ timbul belas kasihan Yesus. Dan kalau Yesus sudah tergerak, hati Yesus sudah tergerak, maka tidak ada satu hal apapun, keadaan di tempat sepi, di tempat sunyi, jauh dari orang, dari keramaian, mungkin sepertinya tidak mungkin secara logika tempat itu akan menemukan jawaban masalah. Tetapi kalau ada Yesus di situ, kalau ada Yesus di situ, maka masalah dalam bentuk apapun, keadaan sepelik apapun tidak mampu menahan kuasa Yesus berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini, ya, kita lihat bahwa Yesus, ya, kita lihat bersama-sama pada Yohanes 6 ayatnya yang ke-6. Coba saudara-saudara buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6.
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Wow, ini loh yang harus kita ingat dalam perjalanan iring Tuhan. Ya, ini yang harus kita ingat dalam perjalanan kita iring Tuhan. Ini masih kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau Tuhan mempercayakan atau mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, percayalah. Ya, Yesus sudah tahu kok apa yang akan Yesus lakukan buat kita. Yesus hanya mau lihat respon hati kita. Percaya atau tidak, itu aja. Yesus hanya mau melihat respon hati kita, apakah kita percaya kepada Dia atau tidak. Sehingga dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu. Saudara hafal, saudara ingat ayat yang tentang pencobaan-pencobaan yang engkau alami. Ya, tidak melebihi kekuatanmu. Karena jika engkau dicobai, maka Allah sudah menyediakan jalan keluar bagimu. Saudara tahu seorang guru ketika dia memberikan soal, menyusun soal, dia udah punya kunci jawaban. Karena apa? Gak mungkin dia memberi soal dan dia tidak bisa jawab. Mempermalukan dirinya dong. Ya kan? Jadi seorang guru kalau membuat soal, menyusun soal, dia udah punya kunci jawabannya. Dia harus pelajari dulu materi-materinya. Baru dia berikan soal kepada murid. Jadi ketika murid-murid mengerjakan soal, di tangan dia itu dia sudah punya jawabannya. Jadi ketika muridnya salah nanti diperbaiki. Ini jawabannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa sebenarnya Allah sudah punya jalan keluar bagi setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Amin. Apa masalah yang kita hadapi? Bagian kita percaya. Bagian kita itu kita percaya kepada Tuhan. Iman kita itu loh nempel, terbangun di dalam Dia. Ya, itu yang Tuhan mau. Saudara kalau baca Alkitab, mujizat-mujizat terjadi. Memang Yesus berkuasa, tapi Yesus mau ada kerjasama, yaitu iman kita. Iman yang mau menerima mujizat. Selalu Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Ya, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara ingat kisah tentang wanita Sirofenisia? Seperti itu juga. Ya. Saudara ingat tentang wanita yang 12 tahun pendarahan? Seperti itu juga. Ya. Seperti itu juga. Imannya itu mampu menarik kuasa yang ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu ada kuasa, berbagai macam hal kuasa, berbagai macam keajaiban ada di dalam Yesus. Amin. Berbagai macam hal, berbagai macam mujizat, keajaiban, sakit penyakit disembuhkan, apapun itu ada di dalam Yesus. Tetapi yang membuat itu kita terima, keluar dan menjadi bagian kita, itu iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jawaban dari setiap masalah itu ada di dalam iman kita. Ya. Karena iman itu adalah kunci semuanya. Membuka pintu-pintu kuasa Allah itu. Ya, iman. Saudara, ketika ya
ketika murid-murid, ya kita lihat, kita tinggalkan ini, kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-6, kita lihat ayat 35, mulai di situ saudara perhatikan, bukan Yesus berkata, tapi murid-murid ini datang kepada Yesus dan mereka berkata, tempat ini sunyi, hari sudah malam. Wah, ini masalah nih. Ya, ini masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Gimana nih mereka ini? Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 36, ini murid-murid mau menghindar dari masalah. Ya, ternyata mereka ini sedikit banyak sudah ngerti karakter Yesus. Ya. Sedikit banyak mereka ini sudah mengerti, wah ini Yesus ini kayaknya mau memberi makan ini. Karena Yesus tidak pernah membiarkan orang-orang itu susah, orang-orang itu lapar. Dalam keseharian mereka yang tidak tercatat di dalam Alkitab, itu mereka sudah melihat karakter Yesus seperti itu. Yesus tidak pernah membiarkan orang-orang yang sepertinya kelaparan, susah. Yesus itu menjadi suatu karakter dari Yesus dan murid-murid sudah mempelajari. Sehingga ketika mereka, wah ini hari sudah gelap. Tempatnya sunyi, ya, tempatnya sepi. Langsung nyuruh ngomong ke Tuhan Yesus. Suruhlah mereka pergi. Murid-murid memberikan suatu masukan kepada Tuhan Yesus. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Karena di tempat ini sepi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di tempat itu, di dekat Galilea, ya, di dekat Galilea, memang tempatnya sepi, jauh dari perkampungan. Di dekat pantai Galilea, di situ memang tempat yang dimana jauh dari perkampungan, jauh. Di tempat Yesus memberi mereka makan. Mulai murid-murid mengambil suatu inisiatif. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung. Mulai menghindar dari masalah dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi pemikiran Yesus dan keputusan Yesus berbeda dengan pikiran dan keputusan yang mau diambil oleh murid-murid. Berbeda. Yesus menyuruh apa? Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, saya kalau baca ayat ini kayak gimana ya? Oh, kita sudah buat strategi ya. Kita buat strategi, kita mau membuat supaya kita bebas dari tanggung jawab yang nanti nih Tuhan Yesus akan suruh kita nih ngerepotin nantinya. Jadi kita, oh Tuhan, ini kan hari sudah malam, sepi lagi. Suruhlah mereka pergi. Di sana-sana tuh kan dekat pemukiman-pemukiman, biar mereka mencari makan. Tapi di luar dari pemikiran mereka, ya, di luar dari ekspektasi mereka. Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Harus selesaikan masalah ini. Jangan lari dari masalah. Jangan lemparkan masalah. Tapi selesaikan masalah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali Yesus mau mengajarkan murid-muridnya. Ini ada aku di sini. Ada aku bersama dengan kalian. Kok bisa? Ya. Kalau di Yohanes 6 itu memang lebih terinci, lebih detail. Yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus,
Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kayaknya kok gak masuk akal. Gimana? Gak ada. Di sini tuh gak ada. Ya, jadi murid-murid ini, loh, ini gak ada orang yang jual. Di sini gak ada toko, gak ada kios-kios kecil, gak ada rumah. Gak ada GoFood. Ya, gak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pada Yohanes di sini jelas sekali Yesus berkata kepada murid-murid, di manakah kita akan membeli roti ya, supaya mereka ini dapat makan. Dan kembali dijelaskan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Mencobai muridnya. Sebab ia sendiri tahu apa yang harus dia lakukan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah mentok sepertinya tidak ada jalan keluar, percayalah bahwa Yesus sudah menyediakan jalan keluar. Tuhan hanya mau hati kita ini loh fokus kepada Dia, bahwa Dia sanggup menolong kita. Jangan melihat sulitnya masalah, tapi biarlah kita melihat kuasa Allah itu dahsyat dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita fokus kepada masalah, masalah itu akan menenggelamkan kita. Karena apa? Di hidup kita sekeliling ini apa? Masalah. Masalah. Jadi kalau kita fokus kepada masalah, maka kita lupa bahwa Yesus loh ada bersama-sama dengan kita. Itu. Saya mau jemaat Tuhan dalam perjalanan iman kita. Kita membangun iman kita dan kita tetap yakin Yesus ada bersama dengan aku. Kita akan diperhadapkan masa-masa yang paling sulit. Saudara, jangan tinggalkan Yesus. Ya, jangan tinggalkan Yesus. Karena kelemahan kita hanya fokus kepada mujizat. Semua yang tentang jawaban-jawaban tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan situasi sepertinya Tuhan tidak tolong kita, tetaplah pegang iman kita. Amin. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi sepertinya Tuhan tidak menolong. Seperti SMA, Sadrak, Mesak, Abednego katakan. Walau Tuhanku tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Itu iman. Ya, itu adalah iman. Bukan ketika diancam. Ya, oleh seorang wanita kecil aja. Kamu kan pengikutnya? Kamu kan? Tidak, bukan aku. Padahal tadinya begitu berapi-api karena melihat kuasa mujizat. Tapi sekarang kok, ini yang melakukan mujizat kok ditangkap? Kok mau disalib? Aduh, aku juga takut. Kamu kan? Bukan. Aku tidak mengenal dia. Bersumpah sungguh aku tidak mengenal dia. Jangan sampai karena ancaman-ancaman di sekitar kita membuat iman kita goyah. Ya, jangan sampai masalah yang kita hadapi sepertinya tidak ada jalan keluar dan kita tinggalkan Yesus. Saudara, karena akar dari segala sesuatu itu adalah akar dosa. Segala dosa itu adalah cinta uang. Ya, cinta uang itu ya, akar dari segala masalah. Ya,
sumber jawaban dari masalah, yaitu kita percaya kepada Yesus yang sanggup melakukan segala hal, yang sanggup melakukan dalam situasi apapun, keadaan apapun. Yesusku sanggup menolong kita. Saudara, asalkan kita percaya aja kok. Itu aja bagian kita. Ya, percaya kepada Tuhan. Beda pikiran dan keputusan Yesus dengan murid-muridnya. Ini yang harus kita pelajari. Saudaraku, kalau Yesus sudah tergerak belas kasihan, maka keadaan tidak mampu menghalangi untuk Yesus menolong saya dan saudara. Ya, mari kita dekat dengan Tuhan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Masalah apa yang kita hadapi hari-hari ini, terus melekat kepada Dia. Dia sanggup menolong kita, amin. Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi kita, amin. Karena kalau Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya Dia tahu apa yang akan Dia lakukan buat kita. Percaya, ya, percaya aja. Percayalah bahwa Allahku sanggup menolong kita. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 sebagai ayat yang terakhir. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ini ditegaskan, Tuhan tegaskan lewat Paulus. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Karena jemaat di Filipi mulai goncang imannya. Ya. Karena masalah-masalah perekonomian, masalah keuangan, masalah kebutuhan-kebutuhan. Ya. Dan itu memang dihadapi dari mulai zaman awal, ya, dari Adam dan Hawa sampai saat ini. Sampai saat ini. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita yakini seperti ini, saudaraku, kita akan menaklukkan ayat yang katakan bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ya. Kalau kita yakini ini, Yesusku sumber jawaban dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saudara, percayalah bahwa ketika masalah itu datang, sepertinya sebuah rantai mau mengikat kita. Yesus sanggup memutuskan rantai itu dan memberikan jalan keluar buat kita. Asalkan kita percaya. Mungkin kita diperhadapkan dengan keadaan, aduh sepi, tempat yang sunyi. Sepertinya tidak masuk akal untuk sebuah usaha, untuk sebuah pekerjaan, untuk sebuah kesuksesan. Sepertinya tidak ada jawaban untuk masalah sakit penyakitku, untuk keluargaku, apa yang aku alami hari-hari ini. Sepertinya tidak ada masalah. Kita dibawa kepada situasi yang semakin sulit sepertinya. Tetapi saudara, percayalah kalau Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka keadaan apapun tidak mampu menahan mujizat itu terjadi bagi setiap kita. Percaya saja. Ku hidup karena percaya. Oh, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak menyerah dalam hal apapun Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara percaya bahwa kuasa Allah ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya bahwa Allah tidak pernah berubah. Kuasanya sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah sanggup menolong kita. Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau terlilit dengan masalah keuangan, perekonomian. Engkau terlilit dengan masalah sakit penyakit. Engkau terlilit dengan masalah kehilangan kepercayaan. Tetapi saat ini, percayalah, Allah kita sanggup melepaskan kita. Allah kita sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi
untuk tetap bertanggung jawab, untuk tidak lari dari masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menyediakan jalan keluar untuk setiap masalah persoalan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau mau menolong kami, membawa kami untuk lebih dewasa lagi di dalam iman kami kepada Engkau. Tuhan, hari ini kami mau mengikrarkan bahwa kami tetap percaya kepada Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu memenuhi Dalam hati nama kami. Yesus. Kuasa-Mu terus bekerja Dalam dalam nama kehidupan Yesus. kami. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti Terima sampai kasih. berkati Terima kasih. umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Apapun masalah persoalan yang Tuhan izinkan datang di dalam hidup umat-umat-Mu dan kami hamba. Kami percaya itu adalah proses Tuhan yang indah untuk membentuk iman kami lebih mencintai Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah. Tuhan selesaikan di dalam hal apapun juga. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Sukacita Allah turun atas kami. Terima kasih Bapa di sorga. Balas berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus mau pakai hamba-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Memberkati umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Memberkati setiap umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan apapun itu ya Tuhan. Segala bentuk persembahan kudus di hadapan Tuhan. Terlebih lagi hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Sepanjang minggu ini kami percaya kami ada di dalam proteksi Tuhan. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kekuatan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Anugerahnya melimpah setiap hari. Rahmatnya selalu baru di dalam hidup kita. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah kasih Tuhan mengalir setiap hari di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pulang dengan membawa damai sejahtera, iman yang kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.